Haleluya, shalom saudaraku. Bukan merupakan sebuah rahasia bahwa setiap orang itu punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, punya hasrat yang mesti diperjuangkan. Itulah yang namanya ekspektasi. Ekspektasi itu adalah sebuah perasaan, sebuah keinginan untuk hal-hal yang baik di masa yang akan datang, atau sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Itu namanya ekspektasi. Harus dipahami, diakui. Arti daripada ekspektasi itu berasal dari bahasa Latin expectum, yang artinya sebuah penantian. Jadi kalau orang menantikan sesuatu, orang menghendaki sesuatu, dia punya sesuatu harapan dan cita-cita yang diperjuangkan mati-matian, ibaratnya berdarah-darah, hanya ingin yang ini loh. Itulah namanya ekspektasi. Rela jual apapun, rela pinjam uang di mana-mana, asal bisa mencapai gelar sang jenderal. Contoh, ekspektasinya apa? Menjadi jenderal. Untuk menjadi jenderal itu perjuangannya luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di hari Natal ini kita perlu tahu bahwa Maria dalam Lukas 1 ayat 38, saya bacakan kepada saudara. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa ekspektasi dari Maria itu tidak berbeda jauh dari Miriam. Miriam itu kakaknya Musa. Jadi Miriam ini punya keinginan adiknya selamat, karena Raja Firaun ngamuk semua anak-anak kecil, semua bayi laki-laki dibantai habis, supaya tidak ada bayi laki yang bertumbuh, agar orang Israel diminimize. Jadi saat pembunuhan bayi-bayi yang laki itu, ekspektasi dari Miriam itu bahasa Ibrani dari kata Maria, dalam bahasa Arabnya jadi Maryam. Miriam ini harus diakui punya kerinduan, keinginan menjagai adiknya supaya adiknya selamat. Dia rela melari mencari pengasuh, dia rela di samping alang-alang, ya. Alang-alang itu papirus, tempat pembuatan kertas. Dia lihat adiknya supaya selamat. Ekspektasi dari Maria, dia benar-benar ingin melindungi bayi Yesus yang di dalam dari kejaran Herodes yang membunuh bayi-bayi kecil. Sama, ini Firaun, ini Herodes, sama-sama kejam. Dia membantai bayi-bayi kecil, bayi-bayi yang tidak tahu apa-apa, dibantai begitu saja. Karena yang satu takut bangsa Israel besar, yang satu takut ini nanti menjadi raja. Dua-dua ekspektasi inilah yang mengingatkan kita bahwa kita ini juga punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan yang mesti harus kita perjuangkan. Saya tidak berbicara soal ekspektasi, cita-cita, harapan, kemauan, keinginan saudara tentang hal-hal di luar kebenaran. Itu tidak salah. Bercita-cita menjadi dokter, bedakan dokter dan dokter. Jangan salah sebut, kalau dokter di kecil, R kecil, itu namanya dokter medis. Kalau dokter di besar, R besar adalah
doktor hasil dari kuliah. Dia hasil menemukan sesuatu penemuan. Karena penemuan inilah dia dipanggil sebagai doktor. Kalau S1 cukup mengerti, memahami, menjelaskan. Kalau magister memahami dan mengembangkan terus menjelaskan. Kalau doktor mengerti, memahami, mengembangkan dan menemukan pembaruan. Kita harus mengerti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cita-cita dan harapan menjadi profesor, menjadi doktor itu sebuah ekspektasi yang umum. Tetapi ekspektasi kita semua harus sama. Ekspektasi kita sebagai orang percaya harus sama, yakni serupa Kristus. Kalau kita punya ekspektasi yang sama, maka harus diakui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita punya gelora, punya hasrat, punya keinginan yang sama. Karena fokusnya apa? Keserupaan dengan Kristus. Kalau keserupaan dengan Kristus itu ada di dalam hasrat yang paling dalam, maka kita tuh satu frekuensi. Kenapa gereja rata-rata ada begitu banyak denominasi? Mungkin gereja paling banyak denominasi itu di Indonesia, saudaraku ya. Di Kelapa Gading saja 5 tahun lalu itu ada sekitar 30-40 denominasi gereja. Jadi gereja itu pokoknya ya suka-sukanya lah. Tertarik akan Pentakosta, jadilah gereja Pentakosta. Kita juga perlu tahu, saudara ya, gereja itu sebenarnya satu Katolik. Katolik itu umum, nggak ada satu daerah, nggak ada satu tingkat sosial, nggak ada satu kelompok pinter, kelompok bodoh, kelompok umum. Kelompok umum itu namanya kelompok am. Kelompok am. Kita ini orang Katolik sebenarnya. Cuma karena Katolik punya latar belakangnya benar-benar dianggap gelap, dianggap sesat oleh Martin Luther. Tapi memang waktu itu memang harus diakui ya, memang orang Batak bilang sesat kali kau. Sesat kali. Bagaimana orang bisa menebus dosa dengan indulgensia, dengan membeli surat penebusan dosa. Apalagi kalau bunyi kerincing begitu, duit ditaruh di ada bunyi kerincing begitu, neneknya yang dari neraka bisa loncat ke surga. Nah, itu yang bikin ngamuk Martin Luther. Maka jadilah pecah dua, satu Roma Katolik, agama yang dipimpin oleh Paus, ini Protestan. Nah, Protestan itu jadi seenaknya sendiri. Pendeta lihat Alkitab, tabernakel, berdirilah gereja tabernakel. Orang melihat Pentakosta, jadilah gereja Pentakosta. Yang penting Tuhan Yesus datang, jadilah gereja kabar mempelai. Ya. Apalagi nanti kita kalau melihat, membaca, yang penting ini anugerah. Yang penting anugerah, berdirilah gereja anugerah. Wah, gereja mereknya tuh kecap, merek kecap kalah, saudaraku yang kekasih. Begitu banyaknya. Maka masing-masing menerjemahkan, masing-masing punya ekspektasi, menentukan pengajaran. Ini loh ajaran yang benar. Gereja, kelemahan gereja, kelemahan pendeta besar dimanapun juga. Satu, dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling suci, dia merasa diri paling pinter. Tiga ini loh, saudara, saya jadi pembicara gereja-gereja besar di Jakarta. Bukan sombong, bukan. Saya lihat berbagai macam kelemahan. Karena ekspektasi mereka kalau sudah berdiri di depan ribuan orang, seolah-olah saya Tuhan.
Juga jemaat kalau datang banyak mencari dia, ada sebuah kebahagiaan khusus. Ekspektasinya, keinginan, hasratnya itu kesampaian. Saya jadi betul-betul famous. Saya pernah katakan kepada saudara sahabat saya itu, nabi di gereja, yang saya sebutkan namanya, nabi di gereja inilah, Pentakosta lah, kelompok Pentakosta waktu itu. Dia berjalan di Kelapa Gading tuh. Dia dengan happy-nya masih bawa Alkitab. Dia jalan, dia sebutkan, kamu mau pergi kemana anakku? Dia bisa bicara dengan Tuhan sama saya bicara dengan Pak Cerang atau Pak Abra. Bisa. Saya telepon, halo Pak, bisa ngobrol? Ya. Halo Pak, nggak dijawab-jawab. Itu beda lagi itu saudara ya. Sudah tahu, dia, ya Tuhan, aduh Tuhan saya suka nih. Ini gereja bagi saya gereja terbaik. Gereja di mana saya bisa bertumbuh, dan gereja itu banyak sekali. Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan kau langkahkan kakimu ke gereja itu. Oh, kenapa Tuhan? Aku berduka di gereja itu. Kenapa engkau berduka? Engkau tahu gembalanya sudah menjadi Tuhan bagi jemaatnya. Aku tidak ada di situ. Pergilah carilah gereja lain. Tuhan, aku senang itu gembala. Itu gembala favoritku. Gembalanya sudah mengambil alih, dia menjadi Tuhan bagi jemaatnya. Dia keluar, dia nangis tuh saudara, nangis sesungguhnya. Tapi memang kerjaannya dia nggak punya kerjaan lain sudah selain berdoa dan berpuasa. Loh kalau kita ini kerjaan kan banyak, ngajar, bisnis, rapat. Dia nggak ada. Dia itu hanya doa dan puasa. 1 tahun lagi saudara. 1 tahun dengar suara Tuhan terus dia. Saya pernah diundang khotbah sama dia. Dia sudah doa setahun dan dia sebut nama saya untuk doa. Saudara, saya jalan begini saudara. Orang rapat. Saya cuma nengok kanan kiri, nengok kanan kiri. Waduh, berkecang begini, dia nangis. Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya doaku minggu ini juga nggak banyak-banyak amat Tuhan. Kenapa ini kuasa begitu luar biasa Tuhan? Kayaknya doaku minggu ini biasa-biasa saja. Aku juga nggak puasa. Aku juga kerja dengan baik-baik. Kadang-kadang kerja, kadang doa ya begitu sambil lalu saja. Tapi kenapa doa itu kuasanya luar biasa? Habis khotbah dia ngomong begini, Pak Tim, berasa urapan nggak Pak Tim? Oh, iya gila, urapannya luar biasa loh. Kenapa Bu? Pak Tim tahu, saya doa buat Pak Tim 1 tahun yang lalu dan hari ini terjadi. Saya puasa setahun. Ekspektasi dia mengkreatif sesuatu dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika dia berkata, gembalanya sudah jadi Tuhan bagi jemaatnya, aku tidak di situ. Dia keluar dan dia tidak mau lagi masuk gereja itu, dia keluar dari gereja itu seterusnya karena dia berduka betapa banyak jemaat-jemaat yang mengagungkan pendeta. Jangan pernah mengagungkan gembala, termasuk Timotius Bakti Sarono. Tapi juga jangan kurang ajar juga. Orang saya khotbah, kalau jemaat ini ada yang hilang, yang dikejar pertama kali gembalanya, itu jemaat Pademangan, latah. Mampus lu, mampus, syukurin, mampus. Sudah, sampai ibu gembalanya nengok, siapa itu? Itu sudah benar tuh. Saya khotbah, kalau jemaat ini ada yang hilang, yang dikejar bukan pekerja, yang dikejar bukan jemaat, yang dikejar gembala. Mampus, syukurin lu, mampus. Itu mungkin punya akar pahit sama gembalanya. Terus saya ya bahasa Inggrisnya kicep. Dia understand tuh kicep aja saudara. Kadang-kadang ekspektasi kita di pelayanan pun bisa salah. Kita nggak mencari duit di pelayanan, kita sudah banyak duit, tapi kita mencari popularitas, mau menjadi jati diri, pengakuan. Itu yang membahayakan. Oleh sebab itu ketika saya khotbah di tengah-tengah menteri, di tengah-tengah
anggota DPR, saudara, saya tidak pernah pusing, karena saya tahu bahwa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan di Gelora Jakarta Utara itu, saudara, satu gereja, satu persekutuan doa dibiayai anggota DPR, sewa gelora, konsumsinya disiapin. Kalau begitu kan ketua panitianya bener-bener hormat bener dong sama anggota DPR-nya, harus dia yang biayain semua. Tapi yang biayain semua tuh lagunya selangit. Khotbah jam 5 mulai jam 6.15 belum mulai, padahal perut saya lapar. Pendeta juga manusia, perut itu kerucuk. Saya udah bilang sama istri saya sebelumnya, yang kita makan dulu ya, jangan terlambat, nggak enak. Wah, itu ini nanti di gelora loh, gelora olahraga loh, apa bukan gelora namanya, pekan tempat olahraga itu loh. Kalau GBK kan di sono, di sini bukan GBK, di situ ya pokoknya gelanggang di gelang olahraga, itu banyak tuh gelanggang tuh. Malu nanti kalau kita datang terlambat, terus kita terlambat maju sendiri gitu, malu. Udah jangan makan, kan bisa tahan kan makan. Nanti kan paling tidak 6:30 nih tinggal makan kita, nanti jam 6:30 jam 7 makan deh. Saya datang jam 5:45 sudah duduk manis, nggak pakai cuci kaki dan mimik cucu. Duduk jam 5 nggak mulai, setengah 6 nggak mulai, jam 6 nggak mulai. Saya mulai marah, saudara. Saya cari yang ngundang saya khotbah. Lo bener-bener nggak sopan lo. Bukan persoal perut saya lapar, tapi itu juga sih, ibadah bisa mundur 1 jam. Saya baru ketemu itu yang undang saya 15 menit, 6-15 menit. Ibu mau mulai jam berapa, Bu? Ini orang udah kepanasan, di gelanggang ini nggak ada AC-nya. Ibu gimana? Pak, tunggu Pak, sponsornya baru datang Pak. Hah? Sponsornya siapa? Itu 8 mobil anggota DPR. Itu anggota DPR pakai jas datang itu, saudara. Bus. Saya sudah muka pepaya saja, saudara. Udah gak ada senyum-senyum saya. Padahal saya ini senyum lemah lembut, lemah gemulai. Jadi pokoknya kalau saya udah senyum tuh orang seneng deh, saudara ya. Ya. Waduh, saudaraku yang kekasih, saya udah memang kalau orang pendek itu kalau lagi marah kelihatan, saudara. Udah kelihatan deh, saudara tuh. Saya nggak gubris dia itu. Baru saya khotbah, saya dendam. Saya khotbah 20 menit, nggak usah lama-lama. Gue nggak ngarepin lu ngasih gue amplop, gue udah marah. Baru saya kata-katain tuh orang. You nggak menghormati Tuhan, bener ya. Tidak peduli saudara siapa, saudara mau jenderal, mau menteri, mau presiden sekalipun, saya tidak peduli. Kalau saudara duduk di sini, saudara jemaat, saya pendeta, dan jemaat harus dengar. Pendeta tinggian siapa, saudara? Pendeta. Lu jangan begitu lo, dengan hartamu, dengan jabatanmu, engkau seenaknya datang di gereja. Kamu cari apa ekspektasimu di gereja? Keuntungan. Sekarang kita harus rela berdarah-darah. Nggak ada yang kita cari. Yang kita cari, kita harus serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Keserupaan dengan Kristus itu penting. Gereja yang tidak mengajarkan keserupaan dengan Kristus, itu lebih baik gereja itu ditutup aja deh. Ngumpulin kolektor sebanyak-banyaknya. Sampai kolektor ada 5 kali loh, kolektor itu 5 kali beredar lagi. Oh, pantesan tadi jemaat beli teh botol di sana supaya duitnya dikembalikan, terus recehannya dikasih 5 kali. Astaga naga. Di sekolah itu kami juga punya kolektor. Anak-anak itu kolektor. Tapi pertama kali saya kolektor, anak-anak kasih kolektor, ya gitu kuliah ini. Kasih 5.000 kembali 4.000 ya. Kolektor kembali, saudara. Kembali. Jadi dia kolektor 1.000. Duitnya 5.000 kembali 4.000. Wah, saya mulai ngamuk. Minggu depan
Siapa yang kolekte kembali, nggak usah kasihin kolekte. Tapi memang kadang-kadang kotak amal begitu saudara. Kembali, 5 kembali. Jadi tukar. Jadi kalau hari Jumat saya mau tukar duit recehan, 2.000 semua itu. Karena apa? Kembali. Untuk itu saudaraku, untuk membangun ekspektasi kita kalau bisa itu kita sampai ke dalam sebuah yang namanya obsesi. Obsesi memang agak gila sedikit ya, terobsesi. Bahkan obsesi itu dalam bidang psikologi itu menjadi sesuatu yang agak aneh. Kalau orang terobsesi itu jadi orang gila dia. Kalau ekspektasi itu kan normal. Aku bercita-cita menjadi presiden, maka dia berjuang. Maka terobsesi. Itu ekspektasi. Kalau dia terobsesi, dia bangun tidur menganggap dirinya presiden. Saudara tahu, saya ngusir setan itu dengan berbagai macam cara sudah saya lakukan. Dengan handphone jam 2 pagi, dalam nama Yesus, dari jarak jauh, setannya keluar. Tapi tidak selalu gitu juga. Dalam nama Yesus disantri, nggak mau. Keluar nggak lo? Nggak mau. Sampai pulsa habis. Jadi setan itu menghabiskan pulsa. Dia tidak tahu. Orang dia XL, kita simpati. Ya itu kan kita nggak mungkin begini. Tunggu ya Pak, tolong Pak, ada saya Pak. Ya tunggu, saya TM dulu. Kok TM dulu? Pendeta nunggu, masih ada TM nggak sih sekarang sih? Masih ya? Pernah TM nggak Pak Abra? TM on belum? Unlimited. Masa coba Pak? Oleh sebab itu saya tadi barusan ngomong sama Ibu Felicia, Bu, tolong handphone yang pusat nanti dipegang. Karena Pak Abra itu kalau udah masuk gudang itu ruang Maha Kudus. Telepon bisa mental saudara. Tolong dipegang supaya kalau orang konseling, kita ini belum go public ya, konseling, Bu tolong, ada saya Bu, ada saya kesurupan, mana dalam nama Yesus. Tapi ibu jangan ngomong, Bapak pakai apa? XL ya? Tunggu saya ambil XL. Ini mau gratis. Ini kita miskin banget. Udah nangis, Bu tolong, ada saya kesurupan. Ya, oke, Ibu telepon pakai apa nih? Simpati apa? Ya, saya matikan dulu ya Bu. Saya telepon. Tadi telepon nomor berapa? Cari lagi. Nggak gitu juga kali saudara ya. Ada orang punya obsesi menjadi istri gembala. Ini bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi kepingin jadi istri gembala, mungkin di sekolah Alkitab, mungkin dia cari seorang pria dan wanita yang single jadi gembala, maka dia menjadi ibu gembala. Tapi ini terobsesi jadi ibu gembala. Ini kembali lagi di Kelapa Gading nih, jemaatnya juga besar banget, gerejanya juga besar, mungkin terbesar kali. Dia sangat jatuh cinta sama gembalanya. Saking dia terobsesi supaya bisa menjadi ibu gembala, dia datanglah sama gembalanya. Pak, saya kagum terhadap Bapak. Ya pendeta, puji Tuhan, kagum sama Yesus aja. Tahapan ini masih benar saudara. Saya salut sama Bapak. Saya seneng sama Bapak. Udah mulai miring ini. Terakhir dia ngomong, Pak, saya ingin menjadi istri Bapak. Pendetanya bilang gini, kamu ngomong apa nak? Enggak Pak, saya sudah bermimpi jadi istri Bapak. Tapi ini pendetanya normal. Pendetanya jaga kesuciannya yang luar biasa. Kamu tahu nggak nak, saya sudah punya istri, anak saya 3. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu cari. Kamu itu wanita baik-baik. Carilah. Enggak Pak, saya rela jadi istri kedua Pak. Karena Alkitab nggak ada larangan jadi istri kedua Pak. Cerai pun nggak boleh, tapi istri kedua Pak, saya rela deh Pak. Bapak saya mau jadi istri kedua, saya rela deh Pak. Ini pendetanya marah. Lu keluar nggak? Satpam, suruh dia keluar. Ini cewek diseret keluar. Sang dia opsinya gagal, dia kesurupan saudara. Itulah satu-satunya saya gagal ngusir setan dia. Serius. Saya ngusir setan selama jadi pendeta, gagal itu cuma 2.
Yang pertama itu disunter, ini kayak sing-sing-ping bener. Dia nari-nari, dia jadi Ayub, terus tidur di pinggir jalan gitu. Dia jadi Yohanes Pembaptis, pergi ke pelacuran, bertobatlah engkau sampai ditangkap. Saya bilang, mamamu enggak kesurupan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya ikut nyanyi, dalam nama Yesus. Ayo nyanyi apalagi Pak Pendeta. Begitu saudara. Itu Pak kalau kesurupan kayak danan itu. Saya saudaraku, saya bilurnya tuh nyanyi, bilurnya sungguh. Begitu sudah. Sambil nyanyi, saya ini orang nggak kesurupan nih. Ini orang gila kali ini ya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Setan mana Pak? Saya nggak setan. Saya punya Roh Kudus di dalam hati saya. Terakhir malam-malam anaknya telepon, Pak kami mengundang pendeta datang Pak. Terus kenapa? Dikasih minyak urapan. Sembuh nggak? Mama mabuk. Karena mulutnya dibuka, dikasih corong itu loh. Minyak urapan itu dimasukkan, untuk dipegangin. Itu pekerja-pekerja dipegangin. Karena bagi pendeta ini setannya ada di dalam. Yang paling dalam, nggak bisa cuma dipegang. Dikasih minyak urapan, glek. Sekarang mama di mana? Mama tidur Pak. Mama tidur. Itu bilang itu sama pendeta. Sisanya 1 botol suruh minum. Itu saya gagal saudara. Yang gagal ini juga ini. Saya lagi ngajar dipanggil sama saudaranya. Waduh saudara, sedih saya. Orang yang obsesinya gagal, dia mesti berduka. Kalau tidak terukur dia bisa gila. Saya masuk sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah beratus-ratus kali ngusir setan. Orang jadi ular, orang jadi harimau. Pengalaman gue. Saya tenang aja, saya maju. Diam. Dia duduk di tahtanya. Siapa kamu? Dia bilang, aku hamba Tuhan. Bagus, dia bilang. Situ hamba Tuhan, aku Tuhannya. Saya kaget saudara. Dia pintar saudara. Aku Tuhan. Aku sekarang perintahkan kamu keluar. Saya bingung. Hebat kita. Siapa kamu? Enggak peduli, kamu keluar. Ini rumah saya, ini tahta saya. Sambil duduk. Itu cewek itu suaranya kenceng banget. Keluar nggak dalam nama Yesus? Keluar. Nggak mau keluar. Kamu yang keluar. Kamu setan keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar. Akhirnya saya keluar dikejar anjing lagi saudara. Orang yang expected, orang yang obsesinya salah, ingat ya, obsesinya tidak terkabul, dia akan membuat luka di dalam, dan itu sangat mengerikan. Saudara bisa membedakan antara ekspektasi dan obsesi saudara ya. Kalau obsesi kita Tuhan itu indah. Rasanya kita jadi gila kalau kita kurang doa. Kurang tidur sama kurang doa kelihatan mana saudara? Kurang tidur sama kurang doa kelihatan mana? Kurang doa sama kurang duit, pilih mana? Enggak, saya mau nanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kurang doa sama kurang duit, bahaya mana? Ini anak sebenarnya ahli-ahli teologi nih, ahli-ahli Taurat. Tapi bukan orang Farisi bro. Tapi tidak semua Farisi jelek loh. Yesus termasuk orang Farisi loh. Tahu nggak Yesus orang Farisi? Nggak tahu kan? Itu Farisi yang baik. Itu yang Farisi yang jahat. Itu bukan jahat lagi bro, setengah setan 3/4 iblis. Yang di otaknya jahat dulu Yesus sampai dijebak sedemikian rupa kan. Kurang duit sama kurang doa bahaya mana bro kira-kira bro? Kita dengar ahli-ahli Taurat. Katanya bahaya kurang duit pak. Padahal doa bisa mendatangkan duit nggak? Duit bisa mendatangkan doa nggak? Enggak. Sudah kurang tidur, kurang doa, kurang duit, kurang iman, mampus. Tapi wajah saya kan nggak kelihatan kurang tidur kan. Seharusnya saya tadi pagi lembur untuk mempersiapkan begini. Pak Abra aja jam 12 pagi baru pulang. Pak Tim saya pulang dulunya karena nganter banyak orang ini. Karena dia membawa pasukan pampres banyak. Nganter. 1:30 baru selesai nih. Ngatur yang kayak begini. Karena jam 10 kita baru masuk. Doakan kita punya gedung sendiri. Amin. Yakin punya gedung sendiri, amin. Udah nggak sampai malam-malam nanti pak.
Beda kan? Kalau orang punya obsesi, secara spirit obsesi, kalau dia kurang doa, dia gelisah. Sampai sekarang saya berdoa, ajar aku berdoa. Karena saya sadar bahwa saya itu pendeta yang kurang doa. Karena saya kurang doa, maka saya mencari tempat dan waktu di mana saya bisa berdoa. Karena yang saya kerjakan itu jauh lebih besar, volumenya lebih banyak dibanding saya berdoa duduk diam di kaki Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya suka menyebut Elohim Yahweh, tapi mulut saya ini tertuduh kalau itu saya ucapkan tidak dalam kekudusan. Karena Keluaran pasal 20 berkata Allah menganggap orang bersalah ketika menyebut namanya. Itu nama sangat terhormat. Seharusnya kalau ngomong Yahweh harus ada Bapa Yahweh, Anak, Roh, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak apa-apa, sebut nggak apa-apa. Apalagi gembala pusat kita, sedikit-sedikit Elohim Yahweh. Kalau dia layak, setiap pagi doa, haleluya jam 5. Sampai tadi pagi suaranya habis kan. Ngikut doa nggak tadi pagi? Suaranya betul. Saya bilang, mas di depan komputer, mas panggil tuh anak seminaris sudah duduk di situ nyanyi. Sebab suaramu nggak habis. Setiap pagi begitu gampang nggak? Nggak gampang. Mahasiswa saya tingkat 1 aja saya tanya, siapa kalau Pak Eros berdoa menyembah Tuhan, ikut menyembah, ikut duduk dan mengangkat tangan. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Cuma 3. Yang lain ikut doa Pak, tapi sambil tidur-tiduran. Tuh aminnya nanti jam 7. Saudara, untuk kita mencapai ekspektasi spiritual kita, memang harus ada harga yang dibayar. Yang pertama harusnya merendahkan diri, merendahkan hati. Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Wah, hebat itu. Seharusnya Maria itu bangga loh ketemu malaikat, bisa ngobrol sama malaikat, bisa mendapat pesan dari malaikat, mendapat kepercayaan malaikat. Dia bisa ngomong sama malaikat, itu nggak sembarang loh. Gabriel bisa catat jadi Alkitab. Gabriel itu ketemu siapa saja. Gabriel itu ketemu Daniel, bapaknya Yohanes Pembaptis, tuh Eliezer ya, Hana, nggak banyak. Ini Maria. Harusnya ada proud, ada kebanggaan, punya pengalaman spiritual. Karena apa? Aku ketemu malaikat. Malaikat itu entitas yang berbeda loh, makhluk yang berbeda dengan makhluk kita ini. Saudara tahu, kalau saudara tatap muka dengan kuntilanak langsung mendengar, saudara pasti merinding. Saya ngalami kok. Pertama kali saya punya rumah, karena saya punya prinsip satu, kalau saya nggak punya rumah saya nggak kawin. Saya nggak akan menikah kalau saya nggak punya rumah. Waktu saya punya rumah, walaupun kredit, saya langsung menikah. Kita tidur di Karawaci 2 sana, saudara. Setiap malam Jumat, itu kuntilanak itu jualan. Kita merinding. Terus kita nggak jagoan kayak pendeta di depan, dalam nama Yesus. Enggak, kita takut juga. Lu jangan masuk sini. Gitu. Serius, saudara. Waktu bom Bali ada bom Bali, saya ada di Lovina atau Lavina itu Pak ya, Lovina ya Pak ya, Lovina yang ada lumba-lumba. Satu kamar 50.000. Saya tidak mau tidur dengan teman-teman kan ngoroknya lebih kenceng dari saya pasti nggak bisa tidur. 50.000 sewa 3 kamar malam. Jam 2 pagi dengar leak lewat. Aduh saudara, saya tutup ini, asal jangan lewat sini. Saya nggak langsung jago-jagoan, mana kuntilanak, ini kuntil bapak. Bukan saudara. Bukan saudara, leak di sana, leak bukan kuntilanak saudaraku. Saya ingin katakan sesuatu kepada saudara, dengar saudaraku ya. Maria seharusnya bangga ketemu malaikat. Coba siapa dengan saudara yang ketemu malaikat? Paling tidak kita nyanyi bersama malaikat di surga. Paling tidak begitu kan? Kalau sudah baca bukunya Sadu, ketika dia berdoa, oh haleluya, dia nengok sedikit, malaikat ikut berlutut. Terus Sadu nanya begini, bukan Sadu Sundarsih ya, bukan, ini Sadu yang lain India. Kenapa engkau ada di sini?
Aku diutus Bapa untuk menyembah Dia bersama engkau. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya juga. Dia nengok malaikat ada di samping juga. Dan malaikat itu berkata, aku juga disuruh Bapa menyembah Dia bersama engkau. Itu dia dengan malaikat bisa, haleluya, dia bisa menyembah bareng-bareng. Deal malaikat. Sehingga satu pagi bisa mengatakan, aku tadi malam ketemu malaikat. Kan orang nggak percaya, buktinya apa? Ada bulu malaikat yang ketinggalan. Ini bulu malaikat, men. Kita mana ada? Apa nggak kebanggaan kita ketemu malaikat? Tapi Maria rendah hati. Sesungguhnya aku ini hamba daulos. Aku ini jongos. Aku tidak punya arti apa-apa. Padahal baru spektakuler loh ketemu malaikat itu. Ekspektasi tanpa kerendahan hati itu membahayakan diri sendiri. Ekspektasi, cita-cita, harapan, keinginan yang tidak berangkat dari kerendahan hati itu mendatangkan malapetaka yang besar buat dirimu. Mengerikan, saudara. Sebelum berangkat tadi, sebenarnya saya mau tidur jam setengah dua saya bisa tidur. Biasanya jam 2 saya selalu berdoa. Pagi ini saya nggak bisa berdoa. Saya terlalu pules tidur. Jam 4:30 saya bangun. Saya mulai berdoa. Kalau orang Jawa bilang hulun. Tapi saya harus berdoa. Sekitar berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya persiapkan khotbah, saya lihat lagi. Udah jam 6:30, saya klik iMac saya, mau saya close. Ada cerita Sambo di situ. Para saksi Sambo, sebagian nangis. Saya ditipu. Kalau tahu ini direkayasa, saya tangkap dia. Saya 30 tahun mengabdi di negeri ini. Hasilnya sekarang saya dipecat. Udah capek deh begitu. Saya klik lain. Sedang dibekukan hampir 100 triliun duit Yosua. Itu baris krim, itu termasuk duit DNA di situ kali Pak. DNA mungkin di situ tuh. 100 triliun kurang 100. Wih saudara, mengerikan sekali. Pegawai negeri berapa sih gajinya dia? Mungkin gajinya Yosua sama gaji saya masih gedean gaji saya kalau di bagian negeri ya. Tapi 100 triliun. Ekspektasi menjadi kaya, menjadi famous, terkenal, yang tidak berangkat dari kerendahan hati, itu membunuh diri sendiri, membunuh orang-orang sekelilingnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria punya ekspektasi melindungi bayinya. Dia rela berjalan dari Bethlehem sampai ke Mesir. Dan di Mesir saudara tahu, Maria ini dengan Yusuf tinggal di bawah kolong air. Ada sumber mata air, dia kolong air di situ di bawah. Tempatnya orang di sana sudah di kandang domba, di sini kayak di bawah jembatan yang kotor begitu. Dan perjalanan dari Bethlehem sampai ke Mesir itu saudara, bus kecepatan 120 saja itu butuh waktu 10 jam. 120 km per jam. Israel dari Mesir butuh 40 tahun jalan ke sana. Karena apa? 40 tahun? Karena nggak ikut tur. Kalau ikut tur cuma sehari nyampe, saudara. Apa turnya bersama kita ntar. Itu saudara bisa dibayangkan yo, nggak masuk angin, dia jalan dengan unta. Saudaraku, ekspektasinya melindungi bayi itu luar biasa. Saudara tahu bahwa orang Majus itu orang dari Mesopotamia, itu termasuk orang yang kafir. Dari Mesopotamia untuk pergi ke Bethlehem itu jaraknya sekitar 600 sampai 1300 sekian kilometer. Kalau jalannya navigasinya bintang itu pasti malam.
Itu butuh waktu sekitar 40 hari. Dia jalan 40 hari hanya ingin menemukan Yesus. Jadi untuk kita memiliki ekspektasi, kita menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, harus dimulai dari kerendahan hati dan harus ada harga yang dibayar. Dan harga yang dibayar itu tadi saya katakan, karena kita berada dalam posisi Natal, itu harus diakui mereka berkorban menjaga bayi ini dan kemudian menemukan bayi ini. Dia berdarah-darah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan dia berikan emas, mur, dan kemenyan. Emas itu apa? Emas itu sesuatu yang esensi, sesuatu yang berarti, sesuatu yang sangat-sangat didambakan dalam kehidupan seorang. Yang terbaik dalam diri seorang itu emas. Ketika emas itu kita miliki, kita begitu bangganya. Jadi untuk kita memiliki ekspektasi seperti ekspektasinya Tuhan, kita ingin menjadi orang yang memiliki keinginan yang sama dengan keinginan Tuhan. Persembahkan emas, persembahkan yang terbaik yang engkau miliki kepada Allah. Sehingga ketika engkau memiliki yang terbaik adalah waktumu, berikanlah waktumu. Kalau yang terbaik adalah tenagamu, berikan tenagamu. Kalau yang terbaik kekayaan, berikan kekayaanmu. Karena itu emasmu, emas goldmu, bukan sesuatu yang lain. Ini yang paling esensi dalam hidup. Saudara tahu mur, ya? Mur itu merupakan sebuah duka cita, gambaran duka cita, gambaran kesedihan. Taruh juga beban masalah persoalanmu juga apapun bisa kita taruh kepada Tuhan. Bahkan salib yang Tuhan berikan kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir kemenyan kan. Kemenyan itu satu zat yang dibakar terus keluar bau-bauan. Maka hidup kita harus berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk itu saya ingin katakan kepada saudara, dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sudah ingin menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, bayarlah harga sampai mendapatkan rema. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kata perkataan itu rema, bukan logos. Kalau pada mulanya adalah firman, itu adalah logos. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Itu bukan firman, itu bukan logos, tapi rema. Bedakan antara logos dan rema. Orang bertumbuh tidak di logosnya, tapi bertumbuh di remanya. 1000 kali saudara dengar logos, saudara akan menjadi orang-orang pintar berdebat, pintar berdalih. Saudara akan pintar berargumentasi, because only logos. Tetapi kalau saudara dapat rema, rema itu adalah bagian kebenaran firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, bagian ayat firman Tuhan yang dibawa Roh Kudus untuk menjadi perhatian kita dan untuk diterapkan dan kemudian menjadi kebutuhan kita sebagai petunjuk dan arahan. Oleh sebab itu, mari kita dapat rema, jangan hanya dapat logos. Kalau saudara dapat logos, saudara nggak perlu ibadah. Saudara dengar aja di YouTube, dengar saja di Google. Saudara belajar, ada begitu banyak bahan-bahan khotbah, bahan-bahan teologi, bahan-bahan doktrin. Saudara akan belajar logos banyak. Tetapi ketika saudara mau bertumbuh serupa Kristus, saudara harus menerima urapan Roh Kudus, firman yang ditaruh di dalam hati kita menjadi arahan hari demi hari. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Engkaulah Gairahku. Singer bisa, song leader bisa bantu saya naikkan. Mari kita menaikkan pujian ini. Saya tahu jemaat Holy Spirit belum tahu lagu ini, tapi kita akan belajar bersama-sama.
Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami memasyurkan nama-Mu. Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada, saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Hutan kehidupan, hutan kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya kami melindungi apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku mengertikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagimu. Mereka juga berkat kasih karunia anugerah-Mu Tuhan buat mereka Tuhan, karena kami semua Tuhan